Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah akan melanjutkan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 1, konsep tektonik lempeng dan vulkanisme. Segmen 2, vulkanisme zona subduksi. Zona subduksi pertama kali dikemukakan oleh Wadati, seorang seismologis Jepang, dan Benioff, seorang geofisikalis dari Amerika, pada tahun 1930-an. Berikut merupakan gambaran distribusi gempa dengan magnitudo 6 sampai dengan 9 antara tahun 1900 dan 2017, serta magnitudo lebih dari 4,5 antara tahun 1963 dan 1977, menunjukkan keberadaan zona subduksi tersebut yang ditandai dengan bulatan-bulatan merah dan kuning. Zona subduksi memegang peranan penting dalam dinamika bumi karena keberadaannya yang terhubung dengan konsentrasi hiposenter gempa dan gunung api. Selain itu, zona subduksi mampu mengakomodir gerak lempeng sehingga ruang bumi tidak mengalami perkembangan dalam hal ukuran dari waktu ke waktu. Karena fenomena subduksi terhubung dengan vulkanisme, maka volumetrik dari produk gunung api hasil letusan akan semakin berkurang berdasarkan jarak dari zona subduksi. Semakin jauh lokasi terhadap zona subduksi, maka jumlah produk letusan akan semakin sedikit. Seperti ditunjukkan oleh data dari sabuk gunung api di Jepang ini. Selain itu, data menunjukkan bahwa kemiringan subduksi berkorelasi dengan jarak antara gunung api yang berbeda. Semakin curam sudut penunjaman, maka jarak antara gunung akan semakin berjauhan, seperti ditunjukkan oleh data dari gunung api Jepang ini. Sekitar 65% dari semua gunung api subareal yang telah meletus selama 10.000 tahun terakhir terletak di sepanjang sabuk gunung api aktif yang mengelilingi Pasifik, yang sering dikenal dengan cincin api atau Ring of Fire. Sekitar 85% letusan gunung api yang pernah tercatat sejarah manusia itu terjadi pada gunung api yang ada di atas zona subduksi, yang membentuk busur vulkanik seperti di Indonesia. Dalam teori tektonik lempeng, penjelasan mengenai busur vulkanik dan busur magmatik masih bersifat umum, sehingga belum bisa dijelaskan perbedaan fenomena antara busur kepulauan atau batas kontinen aktif. Dalam hal ini, busur vulkanik terbentuk melalui proses subduksi lempeng, baik lempeng benua ataupun kontinen yang diikuti aktivitas pembentukan magma hingga terjadinya erupsi atau vulkanisme. Sementara itu, busur magmatik terbentuk melalui proses subduksi diikuti dengan adanya pembentukan magma dan hanya terjadi intrusi-intrusi saja tanpa adanya erupsi. Busur vulkanik terjadi pada zona subduksi lempeng samudra ke bawah lempeng benua dengan kedalaman 150-300 km. Komposisi magma berubah seiring perubahan kedalaman pembentukannya. Erupsi pada busur vulkanik umumnya sangat eksplosif dan menghasilkan ignimbrite, lava, dan jatuhan tefra yang sangat banyak. Gunung berapi kecil bisa aktif secara tiba-tiba dengan membentuk kerucut skoria terjadi hingga 400 km ke arah darat dari sabuk vulkanik utama atau di daerah busur belakang, back arc. Magma pada daerah ini lebih mefik dan basah dibandingkan pada busur depan atau fore arc. Sedangkan untuk busur kepulauan terjadi pada zona subduksi antara kerak samudra dan kerak samudra. Ini ditandai dengan munculnya busur kepulauan dengan deretan gunung api yang masih aktif. Batuan bengku yang terbentuk di zona ini pada umumnya bersifat intermediate sampai basaltik seperti andesit atau basalt. Batuan vulkanik juga banyak terbentuk akibat aktivitas vulkanisme yang intensif.
Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, kita akan bertemu di segmen selanjutnya.